Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cynthia Putri. Saya dari SMP Negeri 2 Wagir. Di sini saya membawakan sebuah cerita pendek hasil karya saya sendiri beserta pengalaman saya juga yang berjudul Mari Kita Belajar Menulis dan Membaca dengan Benar Mulai Sekarang. Jadi pada suatu hari, di waktu saya masih disebut sebagai anak baru, yaitu di kelas 7, di mana kelas itu menjadi langkah pertama saya menginjakkan kaki di sekolah. Sekolah yang menjadi tempat saya menerima hal baru, termasuk guru baru, teman baru, dan juga ilmu baru. Di sana saya menaruh harapan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sana saya juga ingin memperluas ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang ingin saya perluas adalah bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia salah satu mata pelajaran yang lumayan susah. Karena apa? Karena di dalam mata pelajaran itu, kita harus bisa merinci kata atau kalimat dengan baik, memahami makna dengan baik, menyimpulkan sesuatu dengan baik, dan masih banyak lagi. Mata pelajaran ini identik dengan menulis dan membaca. Dari dulu, saya memang kurang memahami tentang materi yang ada di dalam mata pelajaran ini. Jadi, di sini saya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang mata pelajaran ini. Nah, kebetulan waktu saya kelas 7 dulu, guru saya atau wali kelas saya, ia sekaligus guru bahasa Indonesia. Jadi, di setiap mata pelajarannya, saya berusaha untuk melihat dan mendengarkan apa yang ia jelaskan dengan sesama. Dan pada hari itu juga, dia memberikan tugas atau biasa disebut dengan PR pekerjaan rumah. Dan waktu bel pulang tiba, saya sudah berniat kalau saya di rumah nanti, saya akan mengerjakan tugas tersebut dengan semangat. Dan sesampainya di rumah, saya langsung mengerjakan tugas tersebut dengan semangat. Dan setelah saya mengerjakan tugas tersebut, dan hanya dapat setengah, saya merasa kalau saya tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas itu lagi. Karena semakin banyak soal yang diberikan, itu semakin susah juga atau semakin sulit untuk mengerjakan. Jadi, di situ saya memutuskan untuk melanjutkan mengerjakan di malam hari. Dan waktu malam hari tiba, saya sudah niat dan saya sudah bersemangat untuk mengerjakan tugas itu lagi. Pertama, saya baca dulu soalnya. Saya merasa, waduh, kok semakin sulit ya? Kayak semakin banyak soalnya. Di situ saya berusaha untuk mengerjakan lagi tugas tersebut. Tapi semakin saya paksa untuk bisa mengerjakan tugas tersebut, saya semakin lupa tentang apa yang sudah diberikan atau yang dijelaskan oleh wali kelas saya di waktu pagi harinya. Beserta cara mengerjakannya juga saya sudah lupa. Di situ saya bingung. Ini saya harus bagaimana kalau misalnya saya tidak mengerjakan atau tidak melanjutkannya lagi, saya tidak mendapatkan nilai. Dan di situ saya meminta bantuan kakak saya untuk meminta mempelajari lagi dan menjelaskan materi yang diberikan guru saya di tadi baginya sampai tugasnya selesai. Dan waktu pagi harinya saya berangkat sekolah. Waktu saya ada di sekolah dan saya sudah berada di sekolah, ada yang bilang ke saya kalau tugas yang kemarin diberikan oleh wali kelas saya atau guru saya itu harus segera dikoreksi untuk pengambilan nilai. Ya sudah, saya beserta teman saya semua dan guru saya mengoreksi tugas tersebut. Satu persatu murid sudah membaca soal dan jawaban mereka masing-masing. Dan setelah giliran saya,
bacaan di soal tersebut itu panjang, sangat panjang. Tapi ya mau gimana lagi, itu juga sudah giliran saya. Akhirnya saya membaca bacaan tersebut dari awal sampai akhir beserta jawaban saya. Nah, setelah saya selesai membaca jawaban saya, tiba-tiba guru saya berdiri. Di situ saya kaget. Pikiran saya, waduh, ini pasti ada yang salah. Dan guru saya melanjutkan menuju tempat duduk saya. Di situ, di dalam pikiran saya, ini ada dua hal. Mungkin pertama, bacaan saya tadi itu salah atau mungkin ada kalimat yang tidak kebaca oleh saya. Yang kedua, jawaban saya salah. Tapi di situ saya mencoba untuk tenang dan tidak berpikiran yang negatif. Dan setelah guru saya berada tepat di hadapan saya, dia bilang, "Nak, kamu kan sudah SMP. Artinya semua jauh lebih baik dari sebelumnya, termasuk membaca kamu. Jangan diulangi lagi ya." Di situ saya bingung. Saya juga kaget. Ternyata dugaan saya sebelumnya itu salah. Lalu di situ saya berusaha untuk memperbaiki dan meneliti lagi bacaan saya tadi. Apakah ada yang salah atau kalimat yang tidak kebaca atau mungkin kebalik. Dan di situ saya membaca bacaan saya tadi dan ternyata memang benar, nggak ada kok. Nggak ada yang terbalik, nggak ada yang salah, nggak ada yang ketinggalan. Di situ saya bingung. Lalu guru saya ngomong begitu, guru saya bilang begitu, itu maksudnya kesalahan saya di mana? Akhirnya saya meminta bantuan teman saya, teman sebangku saya bertanya ke dia, tadi bacaan saya tadi salahnya di mana ya? Kok guru saya bilang begitu? Dia bilang, dia sekaligus menjawab dengan senyum. Bacaan kamu tadi itu tidak salah. Yang salah itu kamu membacanya dengan intonasi yang berantakan. Intonasi yang berantakan. Waduh, di situ langsung saya berpikir, intonasi yang berantakan itu bagaimana? Terus gimana caranya? Di situ saya berusaha untuk berlatih lagi membaca dengan intonasi yang benar, tapi kata teman saya tadi itu masih salah. Akhirnya saya meminta bantuan dari teman saya untuk mengajari saya bagaimana cara membaca dengan intonasi yang benar. Dan setelah teman saya tadi itu mengajari saya masih belum paham. Dan apa yang ia ajari ke saya itu masih belum masuk ke pikiran saya. Jadi di situ saya bilang, ya udah, nanti saya belajar lagi di rumah. Dan setelah bel pulang tiba, saya memberanikan diri untuk bertanya ke guru saya tadi, kesalahan saya waktu membaca itu di mana. Dan ternyata memang benar. Kesalahan saya tadi itu ada di intonasinya. Di situ saya tidak berpikir panjang lagi. Apabila kita menginginkan sesuatu, pasti di situ kita harus ada perjuangan dan usaha. Jadi saya bilang ke guru saya, kalau saya ingin memperbaiki bacaan saya lagi agar menjadi benar dan intonasi yang tidak berantakan. Dan setelah saya bilang begitu ke guru saya, di setiap pulang sekolah, guru saya mengajari saya cara membaca dengan intonasi yang benar. Dan pembelajaran itu berlangsung selama 3 hari. Dan hari terakhir guru saya bilang, kamu membacanya sudah benar dan dengan intonasi yang lebih baik dari sebelumnya. Di situ guru saya juga berpesan, kalau kunci utama dalam membaca itu hanya satu. Resapi dulu di dalam hati dan baru mengutarakan melalui lisan. Dengan begitu, kita bisa menempatkan intonasi yang benar untuk bacaan tadi.
karena kita sudah merasakan atau kita sudah memahami isi dari cerita tersebut. Di situ saya sangat tenang, karena saya bisa memperbaiki bacaan saya, memperbaiki kesalahan saya, dan juga mendapatkan ilmu. Dan pada waktu guru saya bilang begitu, dia juga bilang ke saya kalau dia ingin dibuatkan cerita berdasarkan pengalaman saya tadi dan dikumpulkan waktu keesokan harinya. Dan waktu keesokan harinya tiba, saya mengumpulkan cerita yang sudah diminta oleh guru saya tadi. Dan dia membaca bacaan tadi atau membaca cerita yang sudah saya buat di malam harinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Nak, di dalam bahasa Indonesia, kita harus bisa menempatkan kosakata dengan tepat dan benar. Dengan begitu, pembaca bisa mengerti apa yang kita maksud dan apa yang kita ingin sampaikan." Di sini saya mikir lagi, ini kesalahan saya di mana lagi? Perasaan saya tadi sebelum mengumpulkan cerita itu sudah saya baca berkali-kali dan sudah saya teliti, tapi memang menurut saya memang benar, tapi kok beda ceritanya sama guru saya. Akhirnya saya bertanya ke guru saya, "Maaf Bu, tadi salahnya di mana ya?" Dia menjawab, "Cerita yang kamu buat itu tidak salah. Yang salah hanya penempatan kosakata beserta pemilihan kata itu tidak efektif." Di situ saya diam. Saya mencoba untuk memahami dan meresapi apa yang guru saya bilang tadi. Kalau misalnya ada kosakata yang kurang tepat dan pemilihan kata yang kurang tepat, artinya saya harus mengubah kata tersebut menjadi kata yang efektif atau kalimat yang efektif. Saya menjawab ke guru saya, "Lalu saya harus bagaimana, Bu?" Guru saya bilang, sekaligus menjawab, "Ya, nanti kamu benahi di rumah agar menjadi bacaan yang bisa dimengerti oleh orang lain." Dan di situ saya bilang, "Baik Bu, nanti saya benahi di rumah." Guru saya sambil mengembalikan cerita saya, dia sambil berpesan, "Di dalam menulis, jangan menggunakan kata yang berbeda tetapi bermakna sama. Itu hanya bisa membuat cerita atau karya yang kita buat itu baik dan jelas di mata kita, tapi jelek di mata orang lain." Di situ saya sangat berterima kasih kepada guru saya karena sudah memberikan ilmu yang tak terhingga buat saya. Dan sampai sekarang saya juga masih mengingat apa pesan-pesan yang disampaikan oleh guru saya, dan itu menjadi dasar dari diri saya sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Baik, sekian cerita pendek dari saya. Semoga dari pengalaman saya tadi kita bisa menyimpulkan dan memetik amanat yang bisa kita gunakan sehari-hari. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau mungkin penempatan kata tersebut kurang baik atau tidak sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.